Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Gereja sebagai Yerusalem Surgawi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Gambaran metafora gereja yang lain di samping sebagai suatu tubuh, bait suci dan pengantin adalah Yerusalem surgawi. Kitab suci menyebutkan Yerusalem adalah Bukit Sion. Di sanalah Allah bertahta dengan umatnya. Mazmur 9 ayat 12. Orang Israel percaya bahwa dari Sion datangnya keselamatan. Mazmur 14 ayat 7, Mazmur 53 ayat 6. Mereka juga percaya kota itu menjadi kegirangan bagi seluruh bumi. Mazmur 48 ayat 2. Alkitab Perjanjian Baru memandang gereja itu sebagai Yerusalem surgawi, yakni pasangan rohani dari Yerusalem dunia ini. Galatia 4 ayat 26. Warga kota Yerusalem ini memiliki kewarganegaraan mereka di surga. Filipi 3 ayat 20. Mereka adalah anak perjanjian yang lahir dari roh, yang menikmati kebebasan akibat apa yang telah dibuat Kristus. Galatia 4 ayat 28 dan 29 dan Galatia 5 ayat 1. Penduduk kota ini tidak lagi di bawah penghambaan upaya hukum Taurat. Galatia 4 ayat 22 dan seterusnya. Melalui iman mereka menantikan pengharapan kebenaran oleh iman. Mereka menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus adalah iman yang bekerja melalui kasih yang menjadikan mereka berhak menjadi warga negara surga. Galatia 5 ayat 5 dan 6. Sebagaimana ayat inti kita di atas menyebutkan bahwa barang siapa yang ikut dalam rombongan yang penuh dengan kemuliaan ini akan tiba ke Bukit Sion, ke kota dari Allah yang hidup, yakni Yerusalem surgawi, di mana ada beribu-ribu malaikat di suatu kumpulan yang meriah, tempat terdaftarnya anak-anak sulung di gereja surgawi. Dalam perjalanan menuju surga, banyak yang merasa letih dan mungkin juga jatuh serta tidak sanggup meneruskan perjalanan. Apakah yang kita buat? Ibrani 12 ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecak tetapi menjadi sembuh. Ayat-ayat ini menunjukkan tanggung jawab kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Betapa sering dalam keluarga suami istri itu lemah, maka istrilah yang harus menguatkan. Atau orang tua lemah, maka anak-anak diharapkan untuk dapat menguatkan orang tua mereka. Demikian juga di dalam jemaat. Kita sering melihat tua-tua yang lemah, maka diperlukan anggota untuk menguatkan. Nah, bila mana didapatkan anggota yang lemah, maka tua-tua haruslah yang menguatkan mereka. Dengan demikian, perjalanan ke surga adalah suatu proses untuk saling menguatkan satu sama lain sampai tiba di tempat tujuan. Kiranya kita semua dapat tetap teguh dalam iman percaya sampai kita tiba di Yerusalem baru itu. Tuhan Yesus memberkati.